Wuling akhirnya meluncurkan Wuling Axion. Resmi dihadirkan di Wuling IIMS 2026 yang dimana sebelumnya sudah ada rumor si mobil ini bakal diperkenalkan. Hai, selamat datang di Itu Mobil. Nah, sekarang gue berada di IIMS yang dimana Wuling akhirnya meluncurkan Wuling Axion. Yang dimana ini baru di display aja, baru diperkenalkan dan harganya masih belum ketahuan. Nah, video kali ini gue mungkin akan spill sedikit ini Wuling Axion ini seperti apa sih bentuknya, mungkin dari fiturnya, keunggulan dan lain-lain. Nah, gimana videonya? Saksikan terus di Teman Mobil. Nah, Wuling Axion resmi dihadirkan di Wuling IIMS 2026 yang dimana sebelumnya sudah ada rumor si mobil ini bakal diperkenalkan. Dan kita sebelumnya menyangka bahwa namanya mungkin tuh eksklusif Indonesia, tapi ternyata namanya Eksplorasi for Indonesia. Jadi emang nih mobil ini dikhususkan buat kalian yang mungkin ingin mengeksplorasi Indonesia bersama keluarga. Nah, bisa kita lihat ini secara desain ini keren banget, gagah banget, ganteng. Mungkin kalau dilihat dari tampangnya hampir sama dengan si Wuling Darion. Tapi kalau kita lihat ini dia mengusung konsep desain muscular flowline design yang dimana secara karakternya tegas, gagah, namun juga modern dan juga proporsional. Nah, bisa kita lihat dari depannya. Untuk headlampnya aja, ini mirip kayak Darion ya. Dia kayak gambar, sebenarnya ini kayak W gitu, gambar W. Kalau kita lihat di sini dari kanan ke kiri itu kayak gambar tulisan W lah, Wuling. Jadi ada dua untuk headlamp ya, untuk DRL-nya ada dua, dan di tengahnya pun headlampnya sini sudah DRL LED dan proyektor. Terus kalau untuk di bagian tengahnya ini grill. Nah, untuk kalian tahu, jadi dia ada dua tipe yang dihadirkan, itu tipe PHEV dan juga tipe EV. Dan kalau di depan kita ini adalah tipe PHEV. Yang dimana kalau dari tampangnya desainnya ini gagah banget, grillnya gede banget, keren banget, dan menurut gue ini ganteng kalau kalian bawa mobil ini. Nah, sekarang kita lihat dari sisi sampingnya. Nah, dari sampingnya ini bisa kita lihat, karena mengusung konsep muscular flowline, jadi memang secara line itu dia tuh melandai, jadi keren lah, modern juga profesional lah. Dan kalau secara dimensi ini cukup gede loh. Dia itu 4,7 meter panjangnya, lebar 1,8 dan tinggi 1,7. Jadi mana kalau dari sisi itu, secara kabin itu pasti lega, luas banget. Dan asal kalian tahu, ini 7-seater. Ini cocok banget buat keluarga-keluarga atau buat masyarakat Indonesia yang memang cari mobil 7-seater tapi SUV. Kalau Darion itu bisa buat MPV, captain seat, sedangkan ini Axion dia 7-seater tapi dengan tampilan SUV. Jadi cocok banget buat keluarga Indonesia. Nah, kalau untuk di bagian sampingnya sendiri, untuk velgnya ternyata dia 18 inch loh, cukup besar dengan proporsinya 215/55R18. Jadi emang kalau menurut gua cukup cocok lah ibaratnya dengan si Axion ini. Dan untuk desainnya sendiri menurut gue cukup modern juga. Nah, kalau kita lihat di sampingnya ini udah cukup lengkap, kayaknya sudah ada radar ADAS juga, terus di sampingnya kamera 360 juga udah ada. Dan dia karena ini tipe PHEV, di sebelah kanannya itu harusnya ada colokan untuk ngecas baterainya. Nah, untuk baterai sendiri secara jarak tempuh itu katanya kurang lebih bisa 1000 km. Secara jarak tempuh ya, pengisian dari baterai full dan juga untuk bensinnya full itu bisa 1000 km. Mungkin kalau Jakarta Bali mungkin bisa sampai sih menurut gue ya gitu. Dan kalau dari sampingnya sendiri dia sudah ada panoramic sunroof. Jadi ini mobil kayaknya cocok banget buat keluarga Indonesia yang ingin eksplorasi Indonesia. Nah, sekarang mungkin kita lihat dari sisi yang EV-nya. Ayo kita lihat. Nah, ini adalah versi EV-nya. Kalau dari sisi tampilan hampir sama, cuma bedanya di grill depannya aja. Kalau grill depannya aja dia clean, looknya minimalis karena nggak ada grill untuk aliran udara, sedangkan yang ditutup. Jadi memang terlihat mobil lebih futuristik lah, ke EV-EV-an lah. Tapi kalau dari tampangnya, menurut gua
Ini minimalis banget, cocok banget buat kalian yang mungkin nyari yang lebih nggak terlalu gagah tapi dapat kesan futuristiknya, minimalisnya, dan juga pasti kesan modernnya. Ini bedanya apa kalau dengan PHEV? Karena dia menggunakan baterai, dia baterai Magic Baterai Pro, yang dimana secara jarak tempuhnya dikasih tahu sekitar 530 km untuk sekali pengisian penuh, dan 30-80% itu kalau nggak salah bisa sekitar setengah jam. Nah, yang pasti untuk EV pun dia juga 7 seater. Karena kalau kita lihat kalau dari baterai itu harusnya lebih sempitnya. Mungkin kalau kita nanti sudah bisa melihat dalamnya itu mungkin kita bisa tahu lah gimana kelegaannya. Tapi kalau dari sisi dimensinya ini juga 7 seater. Jadi harusnya ini dari sisi kelegaan kelapangan pun masih keren. Jadi kalau kalian nih mau cari mobil listrik atau mau cari mobil PHEV untuk mengeksplorasi Indonesia, mungkin Wuling Axion adalah pilihan terbaik buat kalian. Nah, kalau di samping perbedaannya mungkin di velgnya ya dengan PHEV dan juga EV. Yang dimana kalau secara desainnya dia ini palangnya lebih banyak. Kalau tadi itu kayak bentuknya lebih kayak keren lah, gagah. Tapi ini palangnya lebih banyak. Tapi secara profil badannya pun masih sama. Dia ring 18. Terus kalau kita lihat ini dari sisi keunggulannya 7 seater configuration, sudah ada panoramic sunroof, dan katanya dia ground clearance-nya tuh cukup tinggi. Jadi kalau kalian mungkin mau eksplorasi Indonesia ke road trip lah, atau mungkin jalan-jalannya mungkin nggak terlalu off-road tapi lebih off-road ringan lah, mungkin ini mobil cocok banget buat kalian. Nah, kalau dari desain belakangnya ini menurut gue cukup oke ya, cukup oke banget loh. Dan dari lampu belakangnya ini dia sama kayak dengan depan, bentuknya kayak garis begini U, tapi kok digabung tuh huruf W gitu, digabung huruf W. Dan kalau dengan si ini EV, emblemnya di sana ada bacaan Axion EV-nya, sedangkan kalau yang di PHEV ada bacaan PHEV-nya. Nah, kita belum bisa buka nih, tapi kurang lebih kalau dari belakangnya ini spoiler lebih gede, spoiler gede banget, sudah ada defogger dan juga sudah ada wipernya. Dan harusnya sih dia sudah power tailgate harusnya ya. Tapi nanti kita lihat aja pas lagi dia launching keluar. Nah, gimana menurut kalian nih si Wuling Axion ini? Yang dimana cocok buat kalian atau buat keluarga yang ingin mengeksplorasi Indonesia. Kalau menurut kalian lebih pilih mana nih? PHEV atau yang versi EV-nya? Terus menurut kalian nih harganya berapa yang cocok untuk mobil satu ini? Saya di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini pasti sampai channel Teman Mobil. Itu saya salam Teman Mobil.